Setiap kali kita ngomongin industri sawit Indonesia, kita lagi ngomongin industri yang menyerap jutaan tenaga kerja, menyumbang devisa besar, dan jadi tulang punggung ekonomi banyak daerah. Tapi, selama ini ada satu hal penting yang menentukan apakah industri ini bisa terus jalan dan diterima dunia, yaitu sertifikasi ISPO. Tahun 2025, pemerintah merilis aturan baru yang jadi fondasi sistem sertifikasi ini. Namanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih isi Perpres ini? Kenapa penting dan apa dampaknya buat pelaku usaha pekebun kecil sampai industri hilir? Yuk kita bahas. Pertama, kita lihat dulu alasan kenapa Perpres ini diterbitkan. Di bagian menimbang, pemerintah bilang bahwa perkebunan kelapa sawit, industri hilir, dan bioenergi sawit itu punya peran besar buat negara. Tapi supaya berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap terjaga, sistem sertifikasi harus disempurnakan. Perpres lama, yaitu Perpres Nomor 44 Tahun 2020, dianggap sudah nggak cukup. Makanya diganti dengan regulasi ini. Sekarang masuk ke inti Perpres. Di pasal 1 dijelaskan definisi-definisinya. ISPO itu bukan hanya sertifikasi kebun, tapi sistem usaha yang mencakup perkebunan, industri hilir, dan bioenergi sawit. Semuanya harus memenuhi aspek kelayakan sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu, siapa aja yang wajib sertifikasi? Pasal 2 menjelaskan bahwa semua pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi ISPO, mulai dari usaha budidaya kelapa sawit, pabrik pengolahan, industri hilir yang menghasilkan produk turunan, sampai usaha bioenergi seperti biodiesel atau biogas, termasuk pekebun kecil. Tapi khusus pekebun, mereka boleh mengajukan sertifikasi secara kelompok melalui Gapoktan atau koperasi. Untuk usaha perkebunan kelapa sawit ada 7 prinsip, yaitu kepatuhan terhadap hukum, praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, transparansi, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sementara untuk industri hilir dan usaha bioenergi, prinsipnya lebih ringkas, yaitu kepatuhan hukum, ketertelusuran, dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip ini nanti diuraikan lebih teknis dalam peraturan menteri yang mengatur kriteria detailnya. Selanjutnya, bagaimana proses sertifikasi berlangsung? Pelaku usaha mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi ISPO yang sudah terakreditasi oleh KAN. Dokumen yang diperlukan berbeda-beda, tergantung jenis pelaku usahanya. Pekebun kecil cukup menunjukkan tanda daftar usaha perkebunan dan bukti penguasaan tanah. Sementara perusahaan harus menunjukkan perizinan berusaha, bukti hak atas tanah, dan persetujuan lingkungan. Kalau dokumen lengkap, lembaga sertifikasi mulai menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Kalau belum memenuhi, pelaku usaha diberi kesempatan memperbaiki. Kalau sudah memenuhi, barulah sertifikasi ISPO diterbitkan. Ini dijelaskan di pasal 10. Sertifikasi ISPO berlaku selama 5 tahun, tapi setiap tahun wajib ada pemilikan atau memastikan praktik di lapangan tetap sesuai prinsip dan kriteria. 1 tahun sebelum masa berlaku habis, pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi ulang. Nah, kalau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi, pasal 5 sudah mengatur sanksinya. Ada 3 jenis sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan usaha. Sanksi ini diberikan oleh kementerian sesuai bidangnya, yaitu Kementerian Bidang Perkebunan, Perindustrian, atau Energi. Soal biaya juga diatur. Untuk perusahaan, biaya sertifikasi ditanggung sendiri,
Tapi untuk perkebun kecil, biaya bisa dibantu melalui dana perkebunan, APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Biaya itu mencakup pelatihan ICS, pendampingan, sertifikasi, sampai pendidikan tahunan. Perpres ini juga memperkuat kelembagaan ISPO. Dibentuk sebuah komite ISPO yang tugasnya menetapkan kebijakan umum, melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ISPO langsung kepada Presiden. Komite ini berisi menteri-menteri terkait, perwakilan lembaga pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen. Untuk kewajiban sertifikasi, perusahaan perkebunan harus tunduk langsung sejak Perpres ini berlaku. Industri hilir dan bioenergi punya masa transisi 2 tahun, sementara pekebun kecil diberi waktu 4 tahun untuk mulai wajib sertifikasi. Terakhir, Perpres 16 tahun 2025 secara resmi mencabut Perpres 44 tahun 2020. Semua aturan turunannya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpres yang baru. Pada akhirnya, regulasi ini bukan hanya soal sertifikat, ini soal bagaimana Indonesia memastikan bahwa kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan dari hulu sampai hilir. Soal bagaimana industri besar ini tetap bisa berdaya saing global, sambil tetap menjaga lingkungan, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dan Perpres 16 tahun 2025 ini adalah fondasi utamanya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan Perpres nomor 16 tahun 2025 yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bikin kita lebih paham tentang arah baru sertifikasi ISPO di Indonesia.